ke sana, udah bukan Salim lagi. Pas aku datang, mamanya langsung ngebuka tangan, terus Neng, mama kangen gitu ngomongnya. Ya ampun, Tapi, salah dia. Iya. Tapi mama Assalamualaikum, kamu kan masuk tuh. Langsung mamanya, Neng, mama kangen. Padahal itu posisi lagi megang sapu, langsung dilepas. Neng, mama kangen. Gitu ngomongnya. Langsung peluk gitu. Neng duduk dulu ya, sini mama nyapu dulu. Ya ampun, sayang banget ya. Tapi kamu tahu dari mana mama kamu kurang serak sama mantan kamu? Setelah putus, Mama mama baru bilang? nanya, masih sama itu? Udah enggak. Kenapa? Enggak apa-apa. Aku cuma bilang enggak apa-apa, aku enggak berani cerita apa-apa kan. Kenapa? Cerita aja. Mama udah tahu kok orangnya kayak gimana. Aku diem kan. Gimana coba? Ya gitu aja. Kok bohong ya? Langsung digituin sama mama. Mama tuh dari mana? Enggak, kelihatan aja dari cara ngomongnya. Udah gitu. Jago emang Iya, orang tua selalu kayak gitu. Sesimpel Itu hebat banget tuh. Ilmu yang belum kita bisa ngertiin. Makanya aku nggak berani cerita apa kan, karena kalau urusan sama orang tua beda lagi kan, pasti bakal membenci orang itu gitu, karena udah menyakiti anaknya. Apalagi Udah? Iya. Kan tadi kan aku sempat nanya tuh, kalau kamu sadarnya kamu ada di zona toksik tuh setelah kamu putus. Tapi ada nggak sih momen yang lu inget, kayak misalkan, oh iya ternyata gue dulu pernah sampai sebodoh ini, dan ternyata ini tuh toksik gitu. Apa kalau ngeliat sesuatu atau kalau ngedengar sesuatu, maka lu bisa menyimpulkan, wah ternyata hubungan gue dulu tuh toksik gitu loh. ya itu karena dari perlakuan dia yang aku masih sampai nyamperin ke Bandung, padahal mikir-mikir buat apaan sih gue kesana, dia yang emang minta putus, dia juga yang udah jahat. Iya benar. Dan terakhir kali itu ketahuan pas di sini, jadi dia tuh kayak udah mulai nyari kesalahan kak. Dia mulai nyari kesalahan aku di mana, nyari terus kan WA bisa ada dua-duanya, percakapan aku diliatin semuanya sama teman-teman aku sampai punya line, tapi line aku itu ditutup sama aplikasi lain gitu, jadi nggak ketahuan, biar dia nggak tahu kalau aku tuh bisa chattingan sama teman-teman aku. Jadi aku chatting sama teman tuh di line, sama mantan aku itu yang Mas Jogja itu di line juga, biar dia nggak tahu. Karena aku udah capek juga sama sikap dia kayak gitu, terlalu berlebihan. Terus terakhir tuh aku udah ada project itu kan sama AA sepupu. Terus kita lagi berantem gitu masalah sadapan WA. Udah aku balas kan chatnya, kan memang aku lagi sama sepupu. Dia langsung ngechat gini, sering banget nih bilang kayak gini, oke, online-nya bukan buat gua. dikasih screenshotan tuh, tadi jam segini-gini on, sekarang udah nggak on lagi. Oke, online buat gue lanjut kerja aja. Assalamualaikum gitu. Kok kayak gitu lah, kan gue bilang dari kemarin dia cerita kalau gue tuh lagi ada project, ngapa lu masih marah sih gitu kan, udah malas nanggepin. Ya kalau gue salah lagi bukan, kata gue gitu kan. Kata dia, iyalah salah, kalau gue sih online pas lagi jam kerja wajar karena gue lagi kerja. Lu mah ngapain, paling juga chatan ngebalesin chat temen lu. Kalau enggak penting-penting paling urusan kuliah. Padahal mikir gue ya, kalau misalkan gue nggak ngebales chatnya berarti gue lagi dalam urusan penting. Udah aja mikirnya kayak gitu. Astaga. Kayak gitu. Nah, pokoknya aku nggak boleh sedikit pun lost contact sama dia. Mana-mana harus kabarin. Makanya emang enaknya sih kemana-mana dia nganterin gitu, sebisa mungkin dia pasti selalu nganter. Itu mungkin enaknya, aku jadi banyak bergantung gitu sama dia. Tapi dia kesannya malah kayak ini ya, kayak protektif, kayak bener-bener sayang, tapi ternyata kayak fake gitu ya. Iya, ternyata di balik itu ya dia jahat. Terus kemarin aku sempat ketemu kan sama dia, aku bahas semuanya masalah ketoksikan dia waktu dulu. Lu kenapa sih dulu kayak gitu sama gue sayang sama lu, gue takut, kata dia gitu. Gak gitu caranya, malah ketakutan
depan lu itu yang bakal terjadi. Kan udah ngomong jangan terlalu ngakit orang, karena air juga kalau terlalu dipegang dalam botol pasti isinya bakalan tumpah. Kayak gitu, kayak gue bakalan pergi. Terus dia langsung diem kan. Mantap nih Iya, coachnya. gue salah ya, gue bego banget ya. Emang lu bego. Lagi suruh kayak gitu. Ntar gue bikin status bagus tuh coachnya yang tadi. Nah sekarang nih kan sebenarnya kayak toxic relationship itu kayak gimana ya, mungkin ada orang yang udah terlanjur sayang gitu kan, terus hubungannya juga udah lama, terus kadang dia tuh kayak nggak sadar kalau misalkan kayak ini tuh toxic gitu loh, tapi kayak ayo udahlah jalanin aja, gue udah berkorban banyak buat dia, ayo Udah udahlah, setengah jalan, nanggung. udahlah, Iya. iya setengah jalan nanggung gitu ya, lagi nyampe gitu. Ketika gini, ya udahlah susahnya sama gue gitu kan, pahit manisnya sama gue gitu, tapi dia nggak sadar kayak ketoksikan itu kayak ngejauhin dia dari temennya dia, terus kayak ngebatasin hidupnya dia, kayak megang hidupnya dia seutuhnya gitu loh. Kan emang kalau yang namanya apa sih, kayak kita pacaran tuh kan kebiasaannya dia, kebiasaannya kita tuh kan jadi terbiasa gitu loh. Terus kalau putus kan pasti ada yang ngerasa yang hilang gitu loh. Menurut lu kayak standar apa yang bisa ngomongin dia tuh toksik, dan kayak gimana cara lu biar tuh bisa lepas dari situ gitu loh. Karena banyak orang yang benar-benar terjerat dan Ya susah kan? iya Ya susah gitu, kayak tapi gue udah sayang gitu, tapi kayak tapi gimana, tapi gue sayang banget sama dia, tapi setiap ketemu yang ada ribut, setiap chat, telepon, VC yang ada kotoran semua keluar. yang ada nyakitin gitu. Jadi ujung-ujungnya gue menangis. Sinetron banget. Iya. Aku rasa kalau dari ya keduanya ini kayak harus ikhlas sih. Itu Ikhlas, tapi kalau gue pribadi ya, susah. kalau gue pribadi kan tipe orang yang takut tuh ya, jadi kayak nanti gue bakal dapat gaya yang lebih dari dia gitu, kayak dapat gaya. Nah itu tuh gimana menurut lo itu? Curhat Itu juga. makanya ini gue masih dalam proses pemulihan itu. Gue ya sama mas pacar tuh kayak ngerasa dia tuh udah perfect banget, dari face perfect, terus dari masalah apa sih pendidikan dia juga udah perfect semua gitu, dari sikap. Tapi gue mikir lagi, kejahatan dia bukan kejahatan sih, sikap buruk dia udah dia lakuin ke gue gitu, sampai bikin tiap hari gue nangis. Bahkan setelah putus pun gue masih nangis gara-gara dia sama mas yang Jogja, karena gue bener-bener sayang. Tapi sekarang setelah mungkin gue capek kali ya, gue perlahan buat ya udah ikhlas. Intinya dia bukan jodoh gue, Allah udah nyiapin orang yang terbaik gitu buat gue. Nggak usah takutin lah masalah jodoh, itu udah ditentuin semuanya, udah ada. Yes. Paling mikirnya cuma kayak gitu doang, Mantap. nggak usah takut-takut gitu. Jadi sekarang tuh mikirnya gitu, udah nggak usah takut-takut. Kalau misalkan emang dia jodoh gue, Allah bakalan akhirin dulu gue balik lagi ke gue. Toh sekarang pun dia masih mau ngechatin gue gitu, berarti dia masih mau jalin hubungan baik sama gue. Gue cuma mikir ya udah sekarang kita sharing sebagai teman, nggak mau lebih gitu. Gue mikirnya gitu sih kalau sekarang. Tapi kayak dulu sih emang susah banget. Apalagi terakhir tuh, ini posisi udah putus ya, terus gue juga kayaknya gue masih sama yang Bandung apa enggak ya, pokoknya udah putus juga, udah putus sama yang Bandung. Jadi waktu itu pengen ngomong sama gue, enggak mau aku mau nanya dong. Nah itu nggak gue balas tuh chatnya sama Mas Jogja nih, nggak gue balas. Gue baru balas itu sekitar sore, dia nanyanya siang, mau nanya apa? Nggak jadi. Loh kenapa? Udah lupa. Nggak apa-apa, ceritain aja. Enggak udah lupa. Loh kenapa? Enggak udah lupa. Taulah mau nanya apa. Oh ya udah maaf ya, baru dibales. Terus dia langsung ngungkit gimana rasanya kalau chatnya nggak kebaca. Ya Terus sekarang dia bilang-melin, nah kan aku nggak tahu, maaf ya, emang pas dulu kita pacaran dia itu sering banget nggak ngebales chat, padahal dia suka ngepost di IG gitu. Aku suka ngomong, kamu kemana sih kok nggak ngebales gitu, suka nanyain. Jadi dia ngelontarin ulang, ya maaf namanya juga chat nggak muncul, gimana rasanya disalah-salahin. Ya maaf, udah minta maaf. Dia ngulangin lagi, iya kamu dulu gini sama cowok lain. Terus aku tanya, lah emang aku ngelakuin kesalahan banyak, bukan cuma sekali kan? Kok kamu ngebahasnya terus-terusan? Lagian juga nasi udah jadi bubur, kenapa masih dipermasalahin? Iya betul. Begituin. Terus
dia masih terus bahas lagi, masih mau ngajak berantem. So aku ngomongin kalau misalkan udah beres bilang males berantem, sumpah. Ayo war. Gituin kan. Heeh. Iya, dia diungkapin aja semuanya. Tapi dia kayak tetap ngajak ribut. Iya kan kamu yang gini. Iya aku yang gitu. Ya udah iya minta maaf. Kamu gak ada waktu tuh gini. Iya minta maaf tuh. Dari situ aku berusaha buat selalu on time lagi kan, maksudnya ngebalesin chat dia. Sampai akhirnya pas H-1 aku mau ini ospek mahasiswa baru kan, aku jadi panitia juga. Posisi itu malam harinya kita lagi ngedekor tempat, lagi ngedekor panggung gitu kan. Dia curhat. Waduh. Dari sore kita tuh emang lagi rapat-rapatnya kan hari itu full pokoknya. Dia curhat tentang ibunya, dia sayang banget sama ibunya gini. Abis curhat katanya, Mas nangis, kata dia gitu. Kamu nangis? Iya, gak kuat kalau bahas masalah ibu, kata dia. Coba mau lihat gitu kan, karena aku pengen lihat posisi dia kayak gimana. Bener, dia ngepap tuh, dia lagi nangis. Terus aku bilang gini, ya Allah, iya beneran nangis. Maksud aku di situ tuh bener nangis tuh bener-bener dikeluarin semua air matanya gitu, sesayang itu sama ibu dia. Tapi responnya malah kayak gini, oh kamu berarti dari tadi ngerendahin ceritaku ya, kamu gak nganggap ceritaku. Astagfirullah, salah lagi tangga. Suzon lagi dia. Aku nggak berani chat tuh, nggak berani ngetik kan, takutnya salah. Ya udah pakai VN. Nggak gitu maksudnya. Kan kamu tadi nangis cerita, nah aku pengen lihat kondisi kamu. Terus kamu ngasih kan foto lagi nangis. Berarti emang bener-bener kamu tuh posisinya lagi nangis. Makanya aku bilang, ih beneran dong nangis, bukan yang lihat aku ngerendahin. Terus dia bilangnya, tapi kenapa kamu ngomong gini. Udah ya minta maaf ya, maaf. Kamu gini. Ya maaf kalau respon aku salah. Posisinya juga aku lagi rapat ini ya. Kenapa kamu rapat malah ngechat aku? Ya. Waktu itu kamu minta pas respon, sekarang udah dikasih masih salah juga. Maunya apa? Iya gitu. bener, emosi ya. Daripada kayak gini kamu malah kayak gini. Ya udah ya maaf ya. Salah lagi. Kan kayak mikir ya udahlah, ya gak bakalan bener nih kalau dilanjut hubungan. Iya. Jadi sekarang ya udah jadiin dia teman aja. Ada missnya juga ya. Iya. Seperfect itu. Iya sorry ketendang. Udah seperfect itu pun masih, emang sih kalau udah seperfect apapun, kalau misalkan emang masih membatasi dan toksik juga tetap aja ya nggak sih? Dia sih nggak toksik kayak Yang kalau kedua ya. si Mas Jogja ini nggak pernah mempermasalahkan aku ya, mau main sama siapapun dia selalu nge-welcomein dan aku selalu welcome sama dia. Tapi itu dia cueknya bener-bener cuek. Dia nggak bisa membagi waktu mana untuk pacar, mana untuk tugas dia. Jadi dia tugas terus gitu. Kadang ya namanya jauh gitu ya, kangen. Terus aku tanya kapan mau ke Bogor lagi, nggak tahu kapan. Udah kayak gitu Ya namanya jadi hubungan lebih ada miss, ada. gue aja yang samperin ke sana. Gue banyak waktu sampai aku tuh rela. Toksiknya mungkin di aku pribadi ya, aku rela ninggalin organisasi, ninggalin kepanitiaan, ninggalin jam kuliah demi dia. Izinnya apa? Aku minta tolong ke teman aku, izinin gue sakit seminggu, padahal aku nemuin dia 1 minggu. seminggu. Wow. seminggu aku di sana. Jogja. Selama di Jogja berarti kamu tinggal di mana? Di teman kosan dia, cewek. Walah. Dia tuh punya sahabat satu kelas cowok. Nah cowoknya ini punya pacar, masih satu kampus juga, cuma beda jurusan. Si ceweknya. Nah si ceweknya itu emang suka ke kosan juga kan, suka main. Jadi ya dikenalin juga sama dia. Terus udahlah ntar kamu tinggalnya sama dia aja tuh. Paling aku pagi ke kosan dia, kalaupun pagi nggak sempet dia ngejemput aku gitu ya. Ntar siang kalau dia udah balik ngampus dia ngejemput ke kosan si cewek itu. Tapi akrab. Buat makan siang gitu. Akrab. Aku suka curhat juga sama si cewek itu.
Oke. Berarti ada penyesalan gak sih kayak gue baru tahu nih ternyata kayak buang-buang waktu kalau pacaran udah lama aman ini ternyata toksik gitu. Ada, makanya sekarang kayak lebih selektif aja sih milih cowok. Kalau ada cowok yang kayak ngegombal atau pengen ngedekat gitu, apaan sih lu? Percuma, lu nggak bakalan mempan, gue digituin mah paling gitu doang jawabnya. Kayak udah takut aja, Udah kenyang digombalin. kayak ngegombal gitu ya, gue mau gini-gini, apaan sih lu? Gak mempan, percuma. Itu pokoknya digituin lah, selalu ngejauhin orang-orang yang mencoba mendekat. Karena masih nggak siap ya. Dan aku ngerasa masih nggak siap, tapi ada rasanya aneh, entah ini kebetulan atau bukan. Jadi setelah aku putus, kan aku udah nggak ada kontekan lagi kan sama yang Bandung ini. Terus tiba-tiba aku ceritakan sama dia, karena dia tuh abis putus tuh langsung manasin aku dengan dengan main bareng sama mantannya yang di Bandung. Mantan dia, dan aku kenal sama cewek itu, dia main gitu, dibawa juga ke rumah ceweknya. Aku diunjukin dikasih foto paparazi gitu sama sepupunya dia. Teteh putus bukan sama ini gitu. Ya Allah teteh yang sabar ya, aku tahu teteh kuat gitu dia nyemangatin karena aku udah deket juga kan sama dianya. Nah, terus gue tanya kan ke dia, mama tahu ada cewek main ke rumah? Tahu, mama tahu, nanyain kumaha jeung Neng Reta gitu, nggak enak atuh. Terus gue bilang aja ada kok, dia mah lagi kuliah gitu, dia responnya cuma gitu. Terus aku bilang lah ke mamanya pacaran sama dia. Lu masih kontekan sama dia? Katanya enggak. Kok dia hapus-hapusin sih chatnya? Itu tuh ketahuan chatnya pas aku mau ngirim foto lewat WA, suka ada loh ini ya, yang sering dihubungi sama yang terakhir chat. Iya benar. Nah, si cewek ini termasuk ke dalam yang sering dihubungi. Iya. Pertama nama aku, kedua nama teman kosan dia, ketiga nama cewek ini. Iya, Itu masih kontekan. Padahal di WA-nya itu chatannya terakhir seminggu apa 2 minggu yang lalu gitu. Bodoh. Kan dihapusin kalau kayak gitu. Lu hapusin. Iya, kenapa biar takut-takutan sama gue? Iya, takut. Lu licik lu, kirain gue aja lu cari kesalahan, gini aja lu nyari. Terus aku jelasin kan semua alasan aku kayak gini. Gue juga kenapa gue masih mikirin mantan gue karena sikap lu. Gue bilang, tolong bikin gue move on dari mantan gue. Yang lu lakuin, lu malah kasar, lu malah ngelarang gue ini itu. Ya gimana gue mau bisa move on? Yang ada gue malah kepikiran sama dia karena dia mah sabar sama gue. Gue ungkapin kan semuanya. Dia jawabnya kayak gini, udah, gue gak terima alasan, diem. Gitu jawabannya. Kemarin gue bahas lagi kan pas ketemu, apaan lu terakhir ketemu sama gue tuh terakhir berantem, diem. Gue gak terima alasan. Gue relikan kayak gitu, udah lu gak usah ngomong kayak gitu jijik gue ngedengernya, kata dia gitu. Lagian lu. Terus aku bahas semuanya kan, terus dia bilang, mau tahu gue juga gak ngerti kenapa gue kayak gitu. Baru pertama kali kata dia gue kayak gini ke cewek. Biasanya gue cuek sama cewek. Alah, gitu. bohong itu? Itu sih bohong pastinya. Cuma ya aku bilang kalau mamanya tuh masih suka ngechat, padahal mamanya udah tahu kalau kita tuh udah putus. Dia udah bilang ke mamanya. Terus dia bilang ke mamanya, teuing geus boga kabogoh deui meureun, gituin. Ya. Bohong. Bilang gitu kan. Dia ke mamanya gitu, ngebohong. Terus mamanya langsung bilang gini, ih gak mungkin dah Neng Reta mah kayak gitu. Enggak, mama gak percaya kalau Neng Reta punya pacar lagi, gak mungkin gitu. Makanya mamanya masih suka ngechatin. Aduh, mungkin namanya nggak jodoh kali ya, bisa dibilang buat pengalaman kita aja gitu. Kita bisa tahu mana cowok yang beneran sayang, mana yang tulus, mana yang cuma bercanda, mana yang selengean lewat doang. Mana yang Nah, ini termasuk selengean lewat doang. iya. Ngacak-ngacak hidup orang doang, tau gak sih? Ngebanyak-banyakin kenangan, udah aja pergi. Gak guna banget. Betul. Iya, tapi yang aku aneh ini, waktu awal dulu deket sama dia, dia tuh suka nyuapin aku, kasih nih nyuapin. Ntar ujungnya ketawa. Kenapa lu? Serem aku malah. Gak apa-apa kata dia.
Ikan apa? Gak apa? Ikan apa? Enggak, itu gua tadi jilat dulu makanannya. Gitu dia bilangnya. Pansnya jijik banget, ngapain sih jijik banget. Tapi udah masuk ke mulut kayak udah ketelan. Mau ngapain sih kayak gitu? Terus kata dia gini, gak apa-apa biar apet. Hah? Biar apa? Biar apet. Apet tuh Diinget terus. ya akrab gitu, biar akrab. Sering kayak gitu Oh, sampai akhirnya biar jinak ya? awalnya aku waktu pacaran sama si Mas Jogja banyak yang cowok yang mau sama aku, maksudnya yang kayak coba ngedeket, tapi aku nggak bisa buka hati. Entah kenapa sama dia aku tuh bisa buka hati, anehnya di situ. Oh, paham. Dia mulai maksudnya. buka hati, aku mau main sama dia, aku mau ngebohongin Mas Jogja gitu, padahal sebelumnya aku anti banget deket sama cowok tuh, karena mungkin posisinya emang aku lagi suka nangis terus gitu ya, terus deket sama cowok baru, makanya kayak gitu, sering kayak gitu, biar apet apapun, biar apet Bohong itu sampai dia. akhirnya apet. Jangan dia ada yang dia taruh di dalam situ terus ngasih ke kamu. Kayaknya gitu, soalnya dia sempat pernah bilang dia make ini juga something waktu zaman sekolah, pakai something itu. Makanya Aku sempat marah sama dia, ngapain sih lu pakai kayak gituan di gitu. Pokoknya dia bilang ya nggak apa-apa, dia pengen coba aja waktu itu zaman sekolah, tapi sekarang nggak pernah dipakai kok, kata dia gitu. Ya nggak pernah dipakai juga, lu jangan-jangan melet gue ya, aku gituin kan. Enggak kok, murni, gue mah murni beneran, kalau sama lu mah gue murni usaha. Yakin lu, gue nggak percaya nih mah, kayaknya aneh-aneh nih lu, gituin kan. Terus dia tetap kayak ngelak gitu, tapi aku rasain emang beda sih. Setelah putus tuh kan aku cerita sama dia juga kan, setelah dia suka manas-manasin, aku panasin ulang. Aku masih dekat sama mantan aku gitu, aku dekat lagi sama ini. Jadi sekarang setiap ada yang dekat sama aku, sisanya ghosting, Kak. ghosting apa sih? Hilang gitu aja. Tiba-tiba ngilang gitu. Hilang gitu aja. Tiba ngilang. Nggak jelas, ntar tiba-tiba nongol lagi. Nggak ada dosa gitu. Sama Mas yang juga kan masih suka kontekan kan. So aku cerita sama dia, nggak apa-apa, gue mah nggak balikan lagi sama dia, yang penting gue masih dekat. Besoknya pagi langsung ribut, Kak. Ih. Ribut, sumpah, itu bener-bener ribut, berantem. Masalah sepele, tapi langsung bener-bener ribut. Dan aku sempat nggak berapa lama gitu nggak ngecekin dia. Terus aku bilang juga dekat lagi sama mantan aku yang zaman SMP. Itu bilangnya pagi apa ya? Nah malamnya itu enggak sampai pagi, malam itu juga nggak, beda beberapa jam, si cowok yang lagi deket sama aku ini tiba-tiba gini bilang, gue lagi galau, kenapa? Gue keingetan mantan gue lagi. Ya Allah, dia nggak bisa move on lagi dari ceweknya, padahal sebelumnya dia udah kayak ngeyakinin diri bahwa dia itu udah bisa lepas karena udah deket sama gue. Aduh. Kalau Kayak dimainin gitu. kalau saran gue nih ya. Bisa jadi ya, Kak ya. Saran gue nih, Beb, mungkin kalau lo mau deket sama orang, mungkin lo lebih selektif sama coba libatin peran orang tua deh. Meminimalisir biar lo tuh nggak sedih lagi. Karena kenapa tadi gue ketawa pas nyokap lo bilang orangnya nggak baik ya? Karena gue ngerasain berapa kali kayak gitu, dan pilihan mak itu tuh bener. Mama. Iya, gue pernah punya mantan sama-sama orang Batak, sama-sama seiman. Itu salah satu sekolah, nyokap gue nggak setuju sampai 2 kali, itu bener-bener nggak setuju. Ya ampun. Tapi ketiga, padahal tuh hubungannya lumayan lama, ada yang 4 tahun, ada yang 2 tahun. Itu yang terakhir, gue coba-coba sama orang Jogja. Terus Jogjanya mana, Kak? Jogjanya Kulon Progo dia. Oh, aku di Sleman. Oh, Sleman. Nah, terus sama orang Jogja ini, aku kan waktu itu nggak pernah pulang malam. Pulang jam 9 tuh. Pulang jam 9, mamaku ngomel aja gitu kan. Udah ngomel, dia cuma baru turun dari mobil, pintu rumah dibanting sama mamaku. Aku ditarik masuk, abis diomelin.
Itu dia nggak pulang, dia nungguin. Nggak sekali kayak gitu, 2 kali, 3 kali. Aku yang tadinya nggak boleh pulang malam, jam 9 harus udah nyampe rumah. Akhirnya mamaku ngomong gini, kayaknya orangnya serius deh sama kamu, katanya gitu kan. Kayaknya orangnya beneran sayang deh sama kamu. Udah, sama dia aja. Mama restuin, orangnya baik kok. Sampai sekarang loh. 7 tahun deh, Kak. 6. 6 tahun. 6 tahun DP mobil udah lunas. Kapan ya aku nikah nih? Kapan nikah? Coba aja, Beb. Siapa tahu nanti kalau kamu lagi deket, Mah, ini gimana? Coba aja gitu. Karena emang benar kata orang tua, aku nggak terlalu sakit hati banget sih sama yang sekarang. Mungkin ribut-ribut cekcok tuh ada, tapi nggak terlalu makan hati sama mantan yang dulu yang orang tua nggak restuin gitu, yang kurang serak gitu. Kalau sekarang malah yang waktu liburan juga yang disuruh nyopirin si cowok itu ya. Iya, sekarang udah bareng nyokap, nyupir udah kemana, nginep waktu itu dibawa, gitu. Udah percaya aja. Kedepannya sih nggak mau pacaran, kayak lebih baik lu kalau serius sama gue tulangin langsung, pengennya gitu aja. Iya sih bisa, yang terbaik Iya. aja lah pokoknya. Kayak dulu kalau mau deket silakan, sekarang tuh nggak mau dikekang. Kayak kemarin juga ada tiba-tiba masih teman satu kerjaannya ini si cowok Jangan mau. tiba-tiba nembak. Padahal dia pacaran sama temen aku juga, temen kuliah. Tipikal cowok itu kayak gini yang aku pernah tahu, karena aku kan pernah punya teman tongkrongan mayoritas cowok ya. Cowok itu akan sharing sesama temennya gimana caranya dia mendapatkan pacarnya yang sekarang. Dan bahkan jeleknya cowok itu dia akan sharing ke teman-temannya, kamu tuh sama dia udah ngapain aja. Jadi dia akan kasih, Oh my God. dia kayak kasih tips and trick gitu loh. Jadi kayak kalau kamu nemuin, aku udah kena karena soalnya kalau kamu udah ketemu sama satu mantan, kamu jangan mau lagi sama teman-teman circle-nya, karena nggak bakalan jauh si mantan kamu ini sharing kayak, gua waktu dapetin si A seperti ini loh, dia orangnya seperti ini. Jadi kalau lo berantem giniin aja, ntar juga baik lagi gitu sih. Oke. Isi aku langsung kalau mentah-mentah sih, karena kan sih lu masih jadi cowok temen gue juga itu, lu mau gak serius sama gue? Enggak, gue cuma jawab enggak, gue lagi nggak mau pacaran, lagi nggak mau dikekang dan nggak mau kamu dalam tekanan. Gue cuma bilang gitu doang. Iya sih, bagus. Tapi kalau karena masih trauma asli. Gue ngomong sama dia kemarin, gue masih trauma sumpah buat jalin hubungan lagi. Ngomong sama dia, sama ini si AA Bandung, gue masih trauma sumpah jalanin hubungan. Dia langsung balikin, lu gak trauma apa? Suka sama cowok duluan, lu yang kejar dia duluan. Itu sih kadang cowok jahatnya tuh dia selalu mengandalkan stigma kalau cewek yang ngejar duluan tuh atau sayang duluan tuh jadi kayak diinjek-injek gitu. Itu benar sih kadang. Padahal nggak selalu. Tapi yang aku rasakan semakin kita ngejar orang yang kita sayang tuh dia semakin semena-mena sama kita. Betul, aku pernah ngerasain betul. Tuh. Jadi sekarang kayak mungkin gue jangan sampai suka duluan deh sama cowok. Apalagi gue kayak mengungkapkan perasaan duluan gitu, atau gue yang terlalu berlebihan sayang sama dia. Jadi pengennya balance aja. Soalnya yang gue rasain gitu ya, gue terlalu sayang sama cowok, gue nggak dihargain. Gue disayang sama cowok, guanya juga nggak nyaman. Iyalah. Karena dia terlalu berlebihan. Betul. Tuh. Betul sih, betul. Atau ya mungkin dia kayak masih anak kecil kali, karena emang umurnya juga tahun di bawah aku yang AA Bandung. Ya sebenarnya kalau dewasaan orang itu relatif ya. Ada yang masih muda, dia udah dewasa. Cuma emang pemikiran dia masih pengen main aja kayaknya. Kayaknya sih itu aja. Apalagi ya cowok usia nikah kan 24, cewek mah udah gak bisa kayak gitu. Iya betul. Ya cowok kan pemikirannya panjang, kita mah kayak pengen buru-buru, makin tua makin gak ada yang mau. Iya betul tuh. Apa kabar aku yang mau 25 belum nikah? Kalau tapi kan udah punya cowok. Punya sih. Kalau gue sih apa dikasih nasihat sama apa sih, ada sih kayak apa sih kayak orang yang gue apa sih
kayak gue percaya gitu, dia lebih dewasa memang. Kalau dia sih bilangnya kayak lu kalau misalkan mau pacaran sama dia tuh pertama lu bawa dalam doa lu sendiri dulu. Abis itu kalau kira-kiranya memang makin dideketin, ya lu ajak dia kayak sama-sama kayak kita tuh boleh nggak sih gitu kayak Komitmen dalam doa. iya, kalian komitmen dulu. Terus kalau misalkan kayak saling mengenal, kayak kebiasaannya seperti apa. Terus kayak kalau misalkan, oh gue cocok nih sama dia, oh dia juga cocok sama gue, ya udah jalan. Kan sama-sama udah kayak saling fair-fairan di awal. Gue tuh jeleknya begini loh, gitu kalau menurut gue karena kita tuh tetap butuh pengenalan. Kayak lu boleh trauma, gue juga memang tipe orang yang trauma, gue juga boleh trauma gitu loh. Tapi kayak lu harus memilih yang apa sih kayak terima diri lu apa adanya dari antara banyak orang gitu loh, dan pernikahan itu sesuatu hal yang sakral dan lu harus benar-benar milih kayak lu harus benar-benar kayak fair-fairan gitu loh kayak di awal tuh sebelum Jadi nggak ada kayak yang tadi lo rasain di depan doang. Iya, jadi kalau kayak bisa continue selamanya. iya fair-fairan. Jadi kayak lu kalau lu mau sama gue nih serius bener ya udah kita sama-sama dulu kayak saling gue doain lu doain gue sendiri gitu. Habis itu nanti kita komitmen sama-sama tapi nggak pacaran gitu. Habis itu Kayak kita di kamu mah ta'aruf ya istilahnya mah gitu ya. ya taruh ya kayak kita saling komitmen dulu deh. Gue kenal lu kayak gimana, buruk-buruknya lu, bagus-bagusnya lu Kalau gitu. cocok lanjut, kalau enggak Kalau ya cocok, nggak ada kata putus, hilang Ya, aja. kalau cocok ya lanjut ke jenjang pacaran untuk menikah gitu. Emang Tapi kan kadang ketidakcocokan itu suka datang di saat kita udah mau serius, kayak kita mau lamaran, kalau kita udah mau nikah, baru tuh kelihatan kekurangan dia. Kalau Tapi- menurut aku gini Beb, Kadang suka gitu. kamu harus punya parameter sendiri. kamu meter dong. Iya, kamu Kalau aku ukur aja ngomongnya. ya kamu harus ada kayak kriteria gimana laki-laki yang akan mendampingi hidup kamu. Misalkan kalau aku pribadi aku nggak suka cowok kasar, keras, tidak bertanggung jawab. Ya, maksudnya dia Kayak gitu. Maksudnya dia itu bisa aja dicocokin dalam jangka ini. Nah, iya lebih baik kita kenal udah lamaran nih. Lebih baik gagal nikah daripada gagal berumah tangga, prinsip gua kayak gitu. Kalau misalkan nanti kita walaupun udah tunangan, tiba-tiba buar kelihatan dah busuknya bangkainya semua baunya gitu. Nah, lo harus pikir, sanggup nggak nih kita kayak gini seumur hidup? Iya betul. Lu umurnya 70 tahun ngeliat kebusukan dan berbau-bau kayak gitu. Kalau gue sih nggak sanggup. Iya benar tuh. Iya Beb, nggak apa-apa, jangan perlu takut gagal, karena kalau kita gagal berarti kita belajar nih. Oh berarti gue harusnya jangan kayak gini. Oh berarti mungkin ini harus kayak gini. Nggak apa-apa, emang sakit rasanya, cuman itu sih yang bikin kita jadi belajar lebih dewasa dan lebih apa ya, lebih tegar lagi gitu. Terus di masa pendekatan kalau bisa ya lu uji seuji mungkin. Tapi Kayak masih batas normal. iya, kayak lu harus benar-benar tahu karakternya dia gitu, nggak. Terus kalau menurut gue pribadi nih ya, kalau misalkan lu datang ke keluarga si cowok itu, Lu lihat sikap itu dari gimana dia cara memperlakukan keluarganya, itulah sifat aslinya dia. Karena kalau di luar dia bisa pura-pura kayak jadi orang yang tegas, yang tegar, bijaksana, tapi kalau udah nyampe di rumah sempaknya di mana ketaruhnya, sepatu terbang di mana. Itu dari situ udah kelihatan. Dia berpengalaman. Gue juga. Sama si itu, masih tut. Di luar tuh kamu harus begini deh, begini begitu, semua orang dinasehatin sama dia. Nyampe di rumah mandi pun enggak, tidur angkat kaki, suka-suka hatinya. Terus pas udah putus udah ketahuan, oh ternyata bangkainya kayak gini gitu. Lihat dari situ juga. Nah, udah jam 11 coy. Besok di kuliah. Oh iya, besok kuliah ya? Kalau aku masuk siang. Masuk siang. Intinya kamu harus tetap semangat. Aku pernah sih ngalamin kata trauma, nggak apa ya, aku sampai 2 tahun waktu itu nggak mau pacaran, cuman kamu punya prinsip aja, kamu nanti mau dapetin calon suami yang bisa bahagiain kamu. Kalau emang nggak kaya tapi apa nih, selain misalkan emang materinya nggak ada, misalkan kamu tuh seneng misalkan dari iman kamu dibimbing sampai bener-bener bikin hati kamu adem, atau mungkin kamu suka cowok yang humoris, nah itu aja dibikin tolak ukur atau gimana. Nanti kalau misalkan setidaknya emang nggak ada yang 1000% atau 100% lebih yang pas sama kriteria kamu, tapi setidaknya ada yang nyenggol-nyenggol lah gitu, setengahnya gitu. Cuma mungkin kayak nyari cowok yang terlalu beriman banget gitu ya, kayaknya aku enggak deh. Enggak ya, sama kayak aku berarti. Enggak, aku enggak mau yang terlalu agamis banget. Sama. Aku malah seneng kok yang humoris malah.
Iya, kalau yang agamis gimana ya? Iya, maksudnya bukannya aku mau ninggalin Allah gitu ya. Tapi terlalu agama pun kadang banyak orang yang berkedok agama, tapi dia melakukan kejahatan di balik agama itu. Jadi dia Right, good. ya gitulah. Aku nggak mau kayak gitu. Iya betul sih, kadang ada aja sih yang Jadi kan emang kalau kayak agama gitu-gitu. yang bisa dicari gitu ya. Ilmu bisa dicari sampai kapan aja, dari dia nol dia nggak tahu tentang agama bisa kita ajarin, bisa kita ajak. Betul, Terus Reta. gini daripada yang dia udah punya ilmu dia bisa berdalih, Betul. dia bisa ngasih hadis, ngasih semuanya gitu. Ini kan gini-gini, padahal di balik itu ya dia melakukan kejahatan itu semua. Betul. Ngomong kayak Gunakan gitu. ya. Betul. Intinya buat kamu tetap semangat. Mungkin nanti kalau misalkan ada yang mulai toksik lagi, coba kamu cari temen cerita biar kamu tuh nggak sedih Iya. sendiri. Dan cari bener-bener temen yang menurut kamu dipercaya 100% kalau kepribadian dia tuh emang nggak akan nusuk kamu dari belakang ke depannya hari gitu. Soalnya banyak ini ya, Banyak apa? banyak tukang tusuk soalnya. Banyak gitu yang nempel tapi ujung-ujungnya Lintah. Iya, banyak lintah. Nempel nyedot darah, tiba-tiba mati aja. Aduh. Ya udah gitu aja deh ya, tetap semangat ya. Oke. Jangan sedih lagi. Siap. Terima Iya, kasih. siap. Makasih loh waktunya. Sama-sama. Oke, sama-sama. Oke, aku matiin ya. Love you. Iya. Love you too. Subscribe.